Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, kabarnya sehat semua ya insyaallah ya? Alhamdulillah. Saya ini mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya ini Fahmi. Saya sebenarnya murid dari Ustadz Hidayat Maghribi. Dulu kami pernah sekolah bareng-bareng beliau ustadz kami di salah satu pesantren, dan kebetulan beliau sedang uzur dan minta saya untuk menggantikan. Walaupun sebenarnya ya kalau dibilang ilmu masih jauh, Bu. Dibilang ilmu masih jauh dengan beliau, tapi ala kulli hal semuanya kita serahkan kepada Allah. Semoga apa yang akan nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah pada umumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada ungkapan dari MC tentang jadilah kita gelas kosong. Tentunya tatkala ngaji, Bu, itu para ulama mengatakan bahwasannya al-mustafidul awal, orang yang mendapatkan manfaat daripada kajian ini pertama kali itu sebenarnya bukan bapak dan ibu, tetapi diri saya pribadi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi nyuci baju, hal pertama yang ibu dapati sebelum baju ibu bersih itu apa? Tangan ibu itu bersih dulu, ya enggak? Nah, itu analogi daripada kajian ilmiah atau kajian asatidz gitu ya. Itu tatkala mereka mengkaji suatu hal, tatkala memberikan sebuah nasihat, pada hakikatnya orang yang paling mendapatkan manfaat pertama kali adalah diri mereka pribadi. Maka dari itu saya niatkan penyampaian saya hari ini, ceramah saya hari ini, itu demi Allah semuanya yang pertama kali mendapatkan manfaat adalah diri saya pribadi. Maka dari itu mohon jikalau nanti ke depannya ada hal-hal yang membingungkan, bisa ibu-ibu tanyakan dan juga bapak-bapak tanyakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di majelis ilmu, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat, suatu perkumpulan berkumpul di rumah-rumah Allah, illa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nazalat alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikatnya Allah. Nazalat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah turunkan rahmat-rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah, dan malaikat-malaikat yang turun tadi akan menyebut nama-nama kita satu persatu di majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu mereka memiliki majelis berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan, wahai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada malaikat-malaikatnya, si fulan dan si fulan hadir di Masjid Utsman bin Affan pada hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Ya, maka dari itu semoga kita ini termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis malaikat. Disebutkan nama-nama kita di kalangan-kalangan malaikat, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berbicara tentang talabul ilmi, tidaklah kita berkumpul di sini kecuali untuk menuntut ilmu. Kalau dibilang para ulama terdahulu, ibu-ibu, mereka ada yang menuntut ilmu dari umur sebelum baligh, ada yang menuntut ilmu setelah baligh, tapi ada juga para ulama yang ternyata mereka memulai safar menuntut ilmunya itu setelah umur 40 tahun itu ada. Dan mereka menjadi para ulama.
Karena mereka sadar bahwasannya agama Islam ini adalah sebuah agama yang semuanya berlandaskan ilmu pengetahuan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah hal yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Nah, kita sadar, kita ini sebagai orang muslim, tatkala kita ingin sholat, kita perlu ilmu, Pak. Kita harus tahu rukunnya, kita harus tahu syarat sahnya, ya, itu semuanya perlu ilmu agar menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diadakannya majelis-majelis di masjid ini adalah sebuah rangka dan usaha untuk menjadikan masyarakat kita adalah masyarakat yang senantiasa suka cinta dan mencintai majelis-majelis ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu agama Islam ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memahami agamanya, menjadi pribadi-pribadi yang faham akan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seenggak-enggaknya hati kita ini setiap minggunya itu perlu ada refresh, perlu ada pembaharuan ketakwaan, perlu ada nasihat-nasihat tertentu. Karena pada hakikatnya manusia ini sering blong remnya, sering kebablasan. Kalau nggak ada majelis-majelis nasihat, maka yang akan ada nanti mereka akan lupa. Mereka akan lupa dan lalai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk majelis kali ini saya ingin membahas sebuah tema yang pernah dibahas oleh seorang ulama. Beliau adalah penulis daripada Hikam Al-Athaiyah. Nah, dalam buku Hikam Al-Athaiyah ini terdapat hikmah-hikmah yang penulis sampaikan di dalam bukunya. Ya, yang penulis sampaikan di bukunya ini adalah hikmah-hikmah yang beliau ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun hikmah yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahihul Bukhari. Dalam kitab Sahihul Bukhari dikatakan la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Jadi ibu-ibu, terkadang kita itu beramal, sampai sekarang saya pribadi, ya, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kalau kita tanya, ibu beramal, ibu sholat, ibu ngaji, landasannya ingin dapat apa, Bu? Pasti jawabannya ingin dapat pahala, ya nggak, Bu? Kita beramal ini ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sepemahaman kita bahwasannya pahala inilah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ternyata Bu, kalau kita perhatikan, para ulama menangkap hal ini. Jadi dia tahu nih, oh ibu-ibu di sini tuh berpikir bahwasannya kalau kita beramal, kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itu yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, dalam sebuah hadis anehnya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah melewati para sahabatnya dan berkumpul pada sahabatnya, Rasulullah berkata, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Kata Rasulullah, sahabat-sahabatku tidak akan masuk surga, atau salah satu di antara kalian tidak akan memasuki surga karena amalnya. Jadi ternyata amal ibadah kita daripada sholat, baca Quran, zikir, itu kata Rasulullah SAW bukan sebab masuknya kita ke dalam surga. Wah, berarti kita selama ini ngapain? Kalau sholat dan ngaji kita ternyata bukan sebab kita masuk surga. Lantas para sahabat bingung, seperti bingungnya kita pada hari ini. Orang kita disuruh buat sholat, kemudian puasa, haji, ya untuk apa lagi kalau bukan dapat pahala, ya Bu, ya? Para sahabat kebingungan juga, sehingga mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah hal itu terjadi juga dengan kamu? Jadi apakah itu cuma kita doang nih, yang notabennya bukan nabi, yang kemudian masuk surganya itu bukan karena amal? Apakah nabi juga nggak akan masuk surga karena amal? Kata para sahabat. Lantas nabi juga jawab, qala wala ana, kata Rasulullah SAW,
saya juga nggak masuk surga karena perbuatan amal saya. Ternyata Rasulullah SAW pun tidak akan masuk surga karena amal ibadah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW ini kan orang yang paling banyak amalnya, orang yang paling paham tentang amal soleh, orang yang paling tinggi ketakwaannya, orang yang paling kuat dalam menghadapi hawa nafsunya dan sebagainya. Ini adalah manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau juga tidak masuk surga dengan amal ibadahnya. Lantas Rasulullah SAW ditanya lagi. Setelah ditanya begitu, Rasulullah SAW menjawab, illa, kecuali ayyataghammadaniyallahu birahmatihi. Kata Rasulullah, cuman saya ini akan masuk surga meskipun bukan karena amalan saya, tapi melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, emang apa bedanya antara rahmat dan pahala? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan di dalam bukunya Hikam Al-Athaiyah, pada hikmah yang pertama beliau mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Artinya adalah salah satu tanda atau ciri orang itu bersandar terhadap amal ibadahnya. Jadi salah satu ciri daripada orang-orang ini membanggakan amal ibadahnya, kemudian memandang atau beranggapan bahwasanya amal ibadahnya adalah yang akan menyelamatkan dia. Salah satu cirinya apa? Nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Katanya alamatnya adalah tatkala orang itu terkena musibah, tatkala orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun ujiannya, dia akan nuqsanur raja. Dia akan goyang imannya di situ. Dia akan tidak bisa menghadapi musibah itu dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri. Jadi gini, kalau biasanya kita ini sedang kena musibah, apapun bentuk musibah itu, nah kalau kita ternyata kecewa dengan Allah dan kita lupa bahwasanya Allah itu maha kasih sayang, maha pengampun. Salah satu musibah adalah kita terjerumusnya kita ke dalam dosa, Pak. Jadi tatkala kita berdosa, itu adalah musibah. Dosa itu bentuk musibah. Jadi musibah itu jangan dipikir bentuknya semuanya ya tabrakan, hutang, atau kemudian kecurian. Enggak. Musibah yang paling besar adalah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat, itu musibah. Jadi kalau kita hari ini, oh ternyata hari ini kita nggak dapat musibah, kita introspeksi diri tuh. Hari ini saya buat maksiat apa nih? Kalau ternyata ada maksiat yang kita berbuat, itu musibah kita hari itu adalah perbuatan maksiat kita itu. Nah, tatkala kita bermaksiat, biasanya kita ini kadang-kadang mungkin ada yang lupa bahwasanya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang terhadap hambanya. Nah, kalau kita lupa akan hal itu, berarti itu adalah ciri daripada kita selama ini ternyata menganggap bahwasanya amal soleh sayalah yang akan menyelamatkan saya, amal soleh sayalah yang akan melindungi saya, dan amal soleh sayalah yang akan menjadikan penyelamat bagi saya tatkala besok di akhirat kelak. Jadi tatkala kita lagi jauh dari Allah kemudian maksiat, kita lupa dan kita terguncang. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kaitannya dengan hadis yang tadi adalah bahwasannya ternyata prasangka kita itu ditolak oleh Rasulullah SAW dengan katakan, Anda tahu nggak bahwasanya ternyata amal ibadah kamu itu nggak akan menyelamatkan kamu, bahwasanya amal ibadah kamu itu tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga, kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan hadis ini, ternyata hadis ini mengandung beberapa makna. Hadis ini ada sisi akidahnya, ada sisi akhlaknya, kemudian ada sisi suluknya dan tazkiyatun nufusnya, yang kemudian kalau kita lihat dari sisi akidah, ternyata tatkala kita, ini perlu diperhatikan, tatkala kita
menganggap bahwasannya amal ibadah kita itu adalah pure daripada usaha kita. Jadi gini, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, Bapak datang ke masjid ini kira-kira itu usaha Bapak dan Ibu atau semata-mata karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang itu kita lupa tuh. Kita menganggap bahwasanya saya bisa kok ke masjid. Saya di masjid hari ini ya karena saya jalan dan berusaha semampu saya. Tapi ketahuilah bahwasanya semua itu adalah bentuk taufik, bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu sebenarnya bukan cuman materi, bukan cuman uang ataupun makanan yang kita makan setiap hari, enggak. Rezeki adalah bentuk ibu dan bapak-bapak dihadirkan malam ini untuk melakukan ibadah sholat maghrib, kemudian melanjutkan dengan majelis ilmu, itu adalah rezeki. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang nggak merasakan itu. Banyak sekali orang-orang yang mereka jangankan sholat, mereka kadang-kadang mendengar azan pun itu nggak connect. Dalam artian azan tuh berkumandang di mana-mana, cuman nggak connect, hatinya tuh nggak ada setruman. Nah ini adalah datangnya kita, ingatnya kita kepada Allah, itu semuanya adalah rezeki. Tapi terkadang kita juga menganggap bahwasanya ini adalah pure usaha kita. Nah, ulama menjelaskan, tatkala seseorang menganggap bahwasannya ibadahnya itu adalah usahanya sendiri, itu adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri, maka bisa jadi ada kemungkinan orang itu masuk ke dalam kategori syirik. Wah, ini terlalu jauh Ustadz, terlalu jauh. Kenapa harus ada syiriknya? Jadi gini saya jelaskan. Jadi tatkala kita menganggap bahwasanya amal ibadah kita ini semata-mata karena usaha kita, Bu, itu artinya adalah secara tidak langsung kita pada hakikatnya sedang mengatakan amal ibadah ini adalah ciptaan saya sendiri. Maksudnya ini adalah perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah masuk setan yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan itu, yang akhirnya menyatakan bahwasanya ternyata perbuatan kita selama ini semuanya adalah pure daripada usaha kita. Nah, sedangkan ini bertentangan dengan syariat Islam yang mengatakan bahwasanya tidaklah ada perbuatan orang, baik itu ibadah, baik itu dosa, itu semuanya bukan daripada kudrah ataupun usaha kita, melainkan semuanya berada atau bersandar terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, kalau misalnya ternyata ibadah kita selama ini itu tidak masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita selama ini itu ternyata tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Lantas apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku itu wasi'at kulla syai'. Menyeluruh, orang-orang semuanya dapat, segala sesuatu itu mendapatkan rahmat saya. Tumbuhan dapat rahmat Allah, benda-benda mendapatkan rahmat Allah, binatang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian Allah katakan, fasa'aktubuha lilladzina inna rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina. Sebentar saya buka ayatnya dulu. Yang artinya adalah sesungguhnya rahmatku ini menyeluruh kepada seluruh manusia, akan aku tulis hanya untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita, zikir kita, kemudian jauhnya kita daripada maksiat, itu yang akhirnya akan menjauhkan kita daripada dosa-dosa itu, yang kemudian mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Maka tatkala kita menjadi orang-orang yang bertakwa, disitulah Allah turunkan rahmatnya. Dan dengan rahmat itulah Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bayangkan, ternyata hubungan kita dengan Allah ini bagaikan seorang pembeli dan penjual, dalam artian jadi besok di hari kiamat kita ngomong begini sama Allah, wahai Allah, ini amal ibadah kita selama saya hidup di dunia.
Saya udah sholat, saya udah zikir, ya, saya puasa. Nah, tolong masukkan saya ke dalam surga dengan berlandaskan amal ibadah ini. Kalau kita bilang gitu sama Allah, itu sama hakikatnya seperti kita jadikan amal ibadah kita ini ternyata sebagai sebuah alat tukar, Bu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang lagi mau beli tanah, orang yang mau beli kendaraan, itu kan mereka beli kemudian ngasih ke penjualnya, ini saya beli 100 juta nih. Nah, itu setelah dia beli, itu dia bisa tuh nyuruh orang yang menjual tanah itu, dibilang, keluar kamu dari tanahku sekarang ini karena ini punya aku, kata orang yang beli tadi. Tapi apakah hal itu pantas kita menganggap bahwasanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang pembeli dan penjual? Jadi kita jadikan amal ibadah kita setiap hari itu sebagai harga untuk membeli surganya Allah. Makanya dalam ulama menceritakan bahwasannya ada di hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selama hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umurnya dia jadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku hidup di dunia seluruhnya aku jadikan ibadah. Saya tidak pernah bermaksiat sekalipun. Maka sekarang nih, timbang amal saya dan masukkan saya surga dengan amal saya." Katanya begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, sebelum kamu masuk surga, saya ingin menimbang satu buah nikmat dengan amal ibadah kamu. Akhirnya diambillah nikmat penglihatan. Nikmat penglihatan ini ditimbang dengan amalnya, ternyata amalnya jomplang. Dan dia baru tahu, ternyata selama ini hanya dengan nikmat penglihatan saja, amal ibadah saya seluruhnya selama saya di bumi ini tidak bisa menyamai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kita di surga itu khalidina fiha. Apa arti khalidina fiha? Kalau ibu pikir-pikir, selama-lamanya itu kapan akhirnya? Kapan akhirnya di surga itu? Itu nggak ada akhirnya, Bu. Kenikmatan terus, tidak ada akhirnya. Sedangkan kita hidup di dunia, berapa umur kita? Ada yang meninggal di umur 30 tahun, ada yang meninggal di umur 40 tahun, ada yang meninggal ujung paling lama kata Rasulullah SAW, a'mar ummati baina sab'in wa sittin. Itu di antara 70 dan 60 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun, taruhlah dia pol-polan mungkin 100 tahun. Itu belum dipotong dengan kemaksiatan, belum dipotong dengan tidurnya kita udah berapa jam? Belum dipotong dengan kesibukan kita mencari ma'isyah, ya, mencari ma'isyah di dunia untuk kerja, ngurus anak. Kemudian kita hanya sholat 5 waktu. Kalau kita orang yang taat nih, orang soleh nih, kita paling sholat qobliyah ba'diyah, ditambah sholat duha, ditambah sholat malam, ditambah sholat witir. Taruhlah kita puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang selama-lamanya, kira-kira pantas nggak? Pantas nggak harganya? Surga selama-lamanya, Bu, pantas nggak dibeli dengan amal ibadah yang taruhlah 70 tahun kita hidup? Itu nggak cukup. Makanya kata Rasulullah SAW, kita nggak ada yang akan masuk ke dalam surga dengan amal ibadah kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena fadlum minallah, yaitu pemberian semata-mata pemberian dari Allah, kita nggak ada yang pantas masuk surga. Tapi ini bukan menjadi sebuah tantangan atau bukan menjadi sebuah pemikiran berarti saya nggak perlu beramal, berarti saya nggak perlu sholat, toh juga ujung-ujungnya amal ibadah kita ini nggak bisa memasukkan surga. Enggak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini adalah salah satu daripada waswasatu syaitan. Jadi tatkala kita mengetahui hakikat amal ibadah kita ternyata nggak bisa masukkan kita ke dalam surga, kemudian setan datang bilang, ya udah nggak usah rajin-rajin amat, udah nggak usah rajin-rajin amat sholatnya, toh juga ntar kamu masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu waswasatu syaitan, karena tidaklah seseorang itu
dapat menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan amal ibadah kita. Maka orang-orang dulu, Bu, tatkala di masa awal-awal Islam, itu orang-orang kafir Quraisy, ada di antara mereka yang masuk Islam itu karena pengen dipandang oleh Rasulullah SAW. Jadi dia datang ke Rasulullah nih. Setelah dia masuk Islam, dia datang, kemudian dia katakan, "Nih, karena saya, agama kamu jadi banyak pengikutnya." Istilahnya, ya karena saya follow kamu, jadi kamu punya banyak follower nih gitu. Nah, itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk Islam karena kemudian dia mengatakan, dengan masuk Islamnya saya, Islam menjadi tambah banyak pengikutnya, Islam menjadi tambah banyak pemeluknya. Allah sindir di dalam Al-Quran, katanya, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka katakan kepada kamu nih, karena saya udah Islam, jadi banyak kan pengikutnya. Kata Allah, mereka menyangka dia telah berbuat banyak dengan Islamnya mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu berbangga diri dan merasa bahwasanya kamu itu mempunyai kiprah dengan masuknya kamu ke dalam Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Akan tapi ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang memberikan kalian kemampuan dan keinginan untuk menjadi orang yang Islam, untuk menjadi seorang muslim. An hadakum lil iman, yaitu dengan bentuk memberikan kalian hidayah dan menjadi orang yang beriman. Jadi ternyata orang-orang dulu juga mereka merasa bahwasannya Islam mereka itu membuat agama Islam ini menjadi agama yang rame. Ya, kalau misalnya orang-orang dulu itu kan Islamnya kan baru sedikit, karena masuknya dia, karena Islamnya dia menjadi orang-orang Islam itu lebih banyak. Ternyata itu enggak. Semuanya hanya berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hal ini, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata amal ibadah kita, ternyata perbuatan saleh kita, ternyata zikir kita itu semata-mata akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah, maka seyogianya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukan diberikan pahala saja. Ya. Jadi kalau misalnya selama ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau misalnya doa, ya Allah berikanlah saya pahala sholat, berikanlah saya, perbanyaklah pahala saya, itu jangan. Kita coba naik level lagi. Kita naik level lagi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang masuk ke dalam kategori al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tatkala kita berpikir, ya, kita berpikir bahwasanya ya saya beramal dengan kemampuan saya. Ya, saya beramal dengan kemampuan saya, kemudian saya tahajud dengan kemampuan saya. Ternyata kalau kita pikir-pikir, Bu, itu kalaulah bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ini nggak akan hadir hari ini. Ibu-ibu itu nggak akan bisa bangun malam. Jadi gini, orang-orang sering kali mengatakan, menteorikan, Ustadz gimana caranya biar saya bisa bangun malam? Ustadz gimana caranya biar saya bisa tahajud? Akhirnya dikasih cara-cara tuh. Tidur siang. Kemudian tidurnya agak sorean jam 8 taruhlah. Tapi ternyata nggak bangun juga. Bu. Padahal udah usaha segitu rupa. Atau bahkan ada yang sampai dalam hal perihal ini, daripada ketiduran, dia udah mending buat kopi deh gitu istilahnya. Mending buat kopi nih, biar dapat tahajud malam ini nih. Tapi ternyata nggak bisa juga. Pertanyaannya, itu semua usaha kita udah kita kerahkan. Ya, usaha kita semuanya udah kita kerahkan, dari minum kopi atau tidurnya jam 8 malam. Tapi ternyata masih nggak bisa bangun juga. Nah, disitulah kita sadar bahwasannya ibadah kita selama ini hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena ridha, kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita untuk
menuju masjid-masjidnya Allah, untuk berpuasa, ya, untuk berzikir dan seterusnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Al-Qur'an Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang ini kalau kita artikan seolah-olah ini akan bertentangan dengan pembahasan kita hari ini. Artinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal-amal ibadah yang kalian lakukan semasa hidup kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini bertentangan dong Ustaz. Kan tadi kita nggak masuk surga karena amal ibadah kita. Tapi kok dalam Al-Qur'an Allah katakan udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Karena apa yang kalian kerjakan di dunia daripada amal-amal soleh. Nah, untuk menjawab kebingungan ini, Syekh Ramadan Al-Buti menjawab dalam kitabnya bahwasannya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari satu sisi. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, itu ada orang yang ngobrol, ada orang yang jawab. Nah, kalimat ini itu satu sisi aja dari Allah Subhanahu wa taala aja. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala atau sebutan dari Allah Subhanahu wa taala semata dan ditunjukkan untuk kita sebagai lawan bicaranya. Dan ini ternyata tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas hari ini. Karena pada hakikatnya amal ibadah kita lah yang tadi saya sebutkan, setelah semua kita amali, setelah semua kita kerjakan, itu hakikatnya adalah fadl minallah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujung-ujungnya amal ibadah kita inilah yang memasukkan kita ke dalam surga. Pertanyaannya, berarti tatkala amal ibadah kita, tatkala perbuatan kita semuanya semata-mata karena ridho dan karena taufik dari Allah, berarti masuk surga kita juga ternyata karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti karena masuk surga kita karena amal ibadah kita, ya balik lagi, berarti masuk surga kita ujung-ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ternyata tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas. Ulama menjelaskan untuk lebih memahami konteks pembahasan ini dalam syarahnya, beliau katakan, pernah nggak kita membayangi ada anak kecil yang bapaknya itu ingin mengajarkan dia bagaimana caranya anak saya ini rajin sedekah. Akhirnya sang bapak bilang ke anaknya, "Nak, itu ada orang miskin. Kamu infakin, sedekahkan sedikit harta kamu ke orang itu." Di waktu yang sama, bapak ini naruh uang ke saku anaknya. Kemudian anak ini ngambil uang yang ditaruh bapaknya dan diberikan kepada orang miskin tadi. Nah, orang ini berarti anak ini disuruh bersedekah, dia kirakan dengan uangnya, padahal pada hakikatnya dengan uang bapaknya. Nah, ibadah kita juga seperti itu, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an untuk bersedekah, untuk beribadah, untuk beristighfar. Tapi di akhirat kelak, ini semuanya nih, amal ibadah kita ini, itu semuanya kan Allah yang ngasih. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya kita, itu pemberian dari Allah. Istighfarnya kita, itu pemberian dari Allah. Maka para ulama mengatakan, kita ini saking nggak bisanya bersyukur, saking manusia ini tidak bisa bersyukur kepada Allah, itu dikatakan kalau kita bersyukur, misalnya nih, saya dikasih HP ini. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat HP. Nah, kalimat alhamdulillah ini itu kan zikir, Bu, ya. Itu kan syukur, Bu, ya. Nah, syukur itu, bentuk syukur itu sadar diri saya akan nikmat Allah, itu nikmat bukan? Itu nikmat dari Allah. Itu kesadaran itu, jadi ada orang-orang yang diberikan nikmat, dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia udah dikasih anak, dia nggak sadar kalau misalnya dia ada keluarga, dia nggak sadar dia udah dikasihkan kesehatan, ya, dia tidak sadar dia udah dikasihkan nikmat kesempatan berkumpul. Itu kan kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, kesadaran terhadap nikmat itu salah satu bentuk pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Setelah kita syukur kepada nikmat itu, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini nikmat bukan? Nikmat. Nikmat perlu disyukuri enggak? Perlu disyukuri.
Akhirnya kita alhamdulillah saya udah bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang lagi ini, itu nikmat bukan? Nikmat lagi. Nah, begitulah seterusnya. Ternyata kita ini sebagai umat manusia tidak akan bisa pernah mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu uniknya, saking rahimnya, saking maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah itu menyuruhkan kita sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta-harta mereka untuk dijadikan sebagai sedekah. Untuk dijadikan sebagai sedekah. Kemudian Allah katakan juga, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Harta kita kan semuanya kan datang dari Allah nih, Bu. Harta kita ini semuanya kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Dan kita disuruhkan berinfak dengan harta-harta kita yang pada hakikatnya harta kita itu semuanya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menyuruh kita beramal dengan harta yang Allah berikan kepada kita, tapi di akhirat kelak Allah akan kasih kita surga dengan amal ibadah kita itu tadi. Allah akan balas kita dengan amal ibadah sedekah itu tadi, padahal pada hakikatnya semuanya itu pemberian semata-mata dari Allah. Sedekah itu karena nikmat Allah, tapi karena sedekah ini saya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu betul-betul fadlum minallah. Semuanya itu betul-betul semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak sekali tatkala kita menjadi orang-orang yang lupa akan hal itu. Tidak layak sekali kita menjadi orang-orang yang lalai akan hal itu. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang setiap harinya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk ibadah saja. Jadi Allah itu, Bu, saking rahimnya, saking maha kasihnya, tatkala kita bermaksiat pun, ya, tatkala kita bermaksiat itu Allah kirimkan oksigen. Allah kirimkan oksigen untuk kita bernafas. Kita bermaksiat, di waktu kita bermaksiat Allah kirimkan kita udara untuk masih kita bernafas. Bayangkan. Itulah yang kita bahas hari ini, ya. Masalah bagaimana kemudian rahmat Allah, bagaimana kemudian sifat kasih sayang Allah ini betul-betul menyeluruh kepada orang-orang, baik itu orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang yang bermaksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam surat Al-Ahzab yang tadi saya lupa ayatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmat Allah itu menyeluruh. Rahmat Allah itu luas, masuk ke dalam semua bentuk, ya. Di sini disebutkan masuk ke dalam lini semua bentuk, baik itu tanaman, baik itu hewan, baik itu manusia. Tapi Allah katakan fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Tapi akan aku tulis rahmatku tadi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka amal ibadah kita yang tadi, amal ibadah kita dari salat kita dan zikir kita, semuanya itu pada hakikatnya untuk menggapai diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Jadi pada hakikatnya, Bu, tatkala Allah suruh kita untuk bertaubat, tatkala Allah suruh kita untuk beramal, tatkala Allah suruh kita untuk beristighfar, itu ujung-ujungnya agar kita diberikan maaf oleh Allah, agar kita diampuni oleh Allah. Setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berkumpulnya kita di sini, ya, mengkaji kita ayat-ayat Allah di sini, mengkaji kita hadis-hadis Rasulullah SAW sekarang, itu menjadi usaha kita, menjadi sebuah usaha kita di dunia ini untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bukan karena amalnya, akan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah isya, Pak, ya? Nah, di dalam surat Thaha Allah katakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Urutannya adalah
Kata Allah, wa inni, dan sesungguhnya aku laghaffarun, adalah maha pengampun, liman taba, bagi orang-orang yang bertaubat, wa amana wa amila shaliha, dan beriman, wa amila sholih, kemudian beramal soleh, tsumma ihtada, kemudian menjadi orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah iman dan amal soleh itu suatu hal yang wajib, akan tetapi pahala daripada amal soleh kita, pahala daripada zikir kita, itu semuanya akan datang setelah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, ini semuanya dalam rangka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ampunan itu turun, tatkala ampunan Allah itu turun, barulah nanti kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk pahala dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama jamaah yang dirahmati Allah memperbaharui lagi kualitas amal ibadah kita, memperbaharui lagi kualitas iman dan takwa kita, dan jangan sampai kita beranggapan bahwasanya selama ini saya sholat, selama ini saya puasa, selama ini saya bersedekah, itu semuanya semata-mata karena kemampuan saya. Enggak, semata-mata semuanya karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Masih ada beberapa hadis lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang amal soleh, perlu diingat bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah, kita ini kan hidup nggak lama. Kita ini hidup cuman sebentar di dunia. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Kata Allah, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Lomba itu kan perlu power, Bu. Lomba itu nggak bisa santai-santai. Lomba itu tidak bisa santai-santai. Kemudian kata Allah juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bahasanya wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'inda lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian untuk beramal soleh, untuk menggapai maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang kemudian disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Cepat-cepat dalam amal ini begini. Jadi kadang-kadang ibu pernah nggak mau sholat duha nih, Bu? Mau sholat duha tapi ibu bilang, oh ntar dulu, masak dulu. Tapi setelah masak akhirnya nggak sempet. Hari itu akhirnya nggak sholat duha. Atau mau sedekah nih, sodakoh, jangan hari ini deh, lusa. Akhirnya setelah lusa nggak jadi. Nah, kata Rasulullah SAW, dalam beramal soleh itu perlu adanya cepat nih loh. Kalau gesit ya, kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Badiru itu dalam bahasa Arab, cepet-cepetlah kalian kalau beramal soleh itu cepet-cepet. Jadi kalau udah datang niat terbesit di kepala, oh mau sodakoh nih, itu langsung. Jangan ditunda-tunda. Tatkala datang niat untuk sholat duha, itu langsung Bu dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena tatkala ibu tunda, itu akan datang penghalang-penghalang. Maka kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Cepet-cepetlah kalian ke lembar beramal soleh. Kata Rasulullah apa? Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Kalau kalian gak cepet-cepet, takutnya nanti akan ada suatu zaman itu terjadinya fitnah. Fitnah ini Rasulullah SAW sifati seperti malam yang gelap gulita. Saking mengerikannya fitnah ini, Bapak Ibu, kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang mana di pagi harinya dia itu orang muslim, di pagi harinya dia itu Islam, mukmin, beribadah, sholat, tapi karena fitnah tadi, yumsi kafiran. Dia sore harinya menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, tatkala sore harinya atau tatkala sore hari-hari dia itu mukmin, wa yusbihu kafiran. Setelah malam, pagi harinya dia kafir. Karena apa? Karena fitnah tadi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa dia bisa kafir? Kata Rasulullah, dia menjual agamanya hanya untuk secercah dunia. Baik itu uang, baik itu pangkat, apapun itu. Makanya tatkala kita beramal, kita itu bahasa Rasulullah dan bahasa Al-Quran selalu wasari'u, dan cepet-cepetlah kalian, ya. Badiru bil a'mal, cepet-cepetlah kalian dalam beramal soleh.
Wasfastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian. Semua redaksinya menunjukkan kita kalau untuk beramal tuh langsung cepat gitu. Jangan ditunda-tunda. Takutnya akan terjadi fitnah, apalagi fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Banyak hari ini orang-orang di berbagai daerah, Bu, sayang sekali yang tidak terjangkau oleh dakwah, itu yang mereka tidak paham Islam, mereka imannya lemah karena tidak ada pendidikan agama. Tatkala ada bencana-bencana, itu orang-orang yang non-Islam itu mereka tahu bahwasanya orang-orang di daerah sini ustadznya dikit, kajiannya nggak ada, para kaum muslimin di situ istilahnya Islam KTP aja. Dan orang-orangnya ini adalah orang-orang yang sedang terkena bencana, kemudian miskin ya, membutuhkan sesuatu. Nah, di momen-momen seperti ini bahaya. Di momen-momen terkena musibah, kebutuhan hidup mendesak, dan di waktu yang sama imannya lagi down. Di situ orang-orang yang non-Islam dia connect. Wah, ini kesempatan nih. Ya, ini kesempatan nih. Maka disitulah terjadi kasus-kasus kristenisasi, ya, kasus-kasus pemurtadan. Itu semuanya adalah fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Sayang sekali. Kadang cuman hanya sekardus Indomie atau amplop yang isinya mungkin cuma 100 atau 200 ribu, dia rela menjual agamanya. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah tersebut. Ngeri sekali, Bu. Makanya serendah-rendah iman kita, ya, serendah-rendah semangat kita dalam ibadah, yang paling penting sebenarnya adalah lingkungan kita. Selama lingkungan kita, teman-teman kita itu adalah orang-orang yang masih semangat ibadah, masih kuat ibadahnya, insya Allah kita akan terangkat semangatnya. Kita akan gesit lagi semangatnya. Makanya penting untuk mencari teman yang baik, suami yang baik, teman yang baik. Makanya ada redaksi yang sering disampaikan oleh ulama, as-sahib sahib. Apa artinya? Teman itu narik. Ya, kalau kita punya teman itu tergantung teman kita. Jadi kalau saya mau tahu si fulan ini akhlaknya gimana, si fulan ini imannya gimana, si fulan ini ibadahnya kualitasnya gimana, itu kita lihat bisa dilihat dari temannya. Itulah pentingnya mencari seorang teman yang baik untuk senantiasa mengingatkan kita, menjaga kita daripada fitnah-fitnah yang berbahaya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian sebelum saya tutup. Kiranya kalau ada pertanyaan dari jamaah bisa kita jawab. Insya Allah saya jawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Udah masuk ini saja. Insya Allah. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bahas kali ini, yang pertama adalah kita harus sadar bahwasanya amal ibadah kita tidaklah menjadi hal yang bisa masukkan kita ke dalam surga, karena hakikatnya masuknya kita ke dalam surga itu semata-mata karena ridha dan taufik dari Allah serta rahmatnya. Kemudian yang kedua, kita perlu cepat-cepat dalam beramal soleh, perlu gesit dalam beramal soleh, jangan sampai ditunda-tunda sebelum terjadinya fitnah ataupun penghalang-penghalang yang lain. Kurang lebihnya saya minta maaf jikalau ada salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jikalau ada kebenaran dan manfaat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.